siapa nih di sini yang erat banget dengan ketombe atau bahkan punya ketombe? Let's get started yuk. Teman-teman, pernah nggak sih teman-teman melihat serbuk putih di bahu seseorang atau bahkan bahu teman-teman sendiri ketika teman-teman lagi pakai baju yang hitam atau gelap, ya? Dengan kondisi pastinya teman-teman nggak ada di tempat pemotongan kayu atau misalkan di yang menimbulkan serbuk-serbuk putih gitu ya, tiba-tiba muncul aja gitu. Nah, serbuk itu biasanya kita kenal dengan nama ketombe. Iya, ya. Ketombe atau biasa kita kenal dengan nama dandruff itu berasal bahasa Anglo-Saxon, di mana ini terdiri dari dua kombinasi suku kata, ya. Yang pertama adalah tan itu dibacanya dan, ya, yang berarti teter atau penyakit kulit yang menyebabkan gatal, ya, dan drop yang berarti dirty atau kotor, ya. Jadi ketombe itu sebenarnya disebabkan oleh dermatitis seboroid, ya, ringan sih, berupa pengelupasan kulit kepala pada lapisan stratum corneum epidermis secara berlebihan. Nah, teman-teman mungkin ada yang pernah gitu ya mengalami gejala ketombe ini. Biasanya gejalanya itu ya gatal ya pada kulit kepala. Terus biasanya ada pengelupasan gitu pada kulit kepalanya, dan kulit kepalanya mungkin agak kering dan sedikit berminyak gitu ya. Nah, biasanya kotoran putih atau kulit yang terkelupas itu dengan mudah bisa dihilangkan, ya. Masalah ketombe itu terkadang diketahui setelah terdapat kotoran putih di bahu. Padahal bisa jadi gitu ya, kotoran ketombenya itu udah ada, cuman gak muncul ke bahu aja gitu. Jadi biasanya kalau yang ke bahu tuh udah kayak banyak ya gitu. Nah, keringat sama kondisi kulit kepala yang abnormal itu juga ternyata bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ketombe ya. Bisa kulit kepalanya kering ataupun berminyak, itu bisa biasanya diduga menjadi penyebab berkembangnya ketombe di kulit kepala. Nah, teman-teman tuh penasaran nggak sih gimana ketombe ini bisa muncul di kehidupan kita, gitu ya? Jadi, gini ceritanya ya. Ada yang namanya tuh jamur Malassezia, ya. Jamur Malassezia ini dia menginfiltrasi stratum corneum dari epidermis, ya. Malassezia namanya sih bagus ya, tapi dia penyebab ketombe, ya. Akan memecah komponen sebum atau minyak, ya, di mana hal tersebut akan menimbulkan gejala inflamasi dan sisik, gitu ya. Nah, lalu terjadi inisiasi dan perkembangan dari proses inflamasi pada tahap 1. Nah, hal ini akan timbul gejala berupa eritema, gatal, panas, rasa terbakar, terganggunya kulit dari rambut. Nah, inisiasi dari proses inflamasi ini yang diakibatkan oleh teraktivasinya mediator inflamasi karena infiltrasi dari jamur tersebut. Nah, selanjutnya nih, terjadi proses kerusakan, proliferasi dan diferensiasi pada epidermis. Hiperproliferasi dari epidermis menyebabkan adanya gambaran fisik pada kulit kepala atau dengan bentuk bergelung seperti debu yang disebut ketombe. Nah, jika tahap yang tadi tuh terus berlanjut secara jangka panjang, ya, akan terjadi kerusakan barrier secara fungsional maupun struktural. Nah, apa aja sih sebenarnya hal yang dapat teman-teman lakukan ya untuk mengurangi atau meniadakan ketombe ini? Seperti yang tadi teman-teman tahu ya, ketombe ini disebabkan karena kurang kebersihan rambut ya dan kulit kepala atau adanya infeksi jamur yang tadi mengiritasi dan memicu sekresi sel kulit kepala yang abnormal sehingga mudah mengelupas kulit kepalanya. Nah, hal yang sebaiknya teman-teman lakukan itu yang pertama adalah jangan digaruk ya, jangan digaruk kulit kepalanya ya, karena ini untuk mencegah terjadi infeksi dan inflamasi yang berkembang. Lalu teman-teman juga harus menjaga kebersihan rambut ya, cuci rambut dalam kisaran 3-4 hari sekali. Cenderung ini agak lama sih sebenarnya ya,
Tapi ya bisa dilakukan sesuai dengan kondisi kulit kepala teman-teman. Lalu yang ketiga, pakai shampoo anti ketombe dalam jangka lama ya, karena keadaan ini dapat terulang ya apabila jamurnya belum hilang sama sekali gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman sudah merasakan gejala ini selama 1-2 minggu dan sudah pakai sampo anti ketombe tapi belum hilang juga, teman-teman disarankan untuk segera ke dokter ya. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah terjadi gitu ya ketombe yang cukup parah gitu ya, atau sudah berlangsung lama, sebelum teman-teman melakukan perawatan dengan obat ya, bisa teman-teman menggunakan beberapa terapi non farmakologis ya. Yang pertama itu adalah berjemur ya. Berjemur karena dengan paparan sinar matahari pagi atau petang terhadap kulit kepala ini selama beberapa menit ya, dia dapat membantu produksi vitamin D dan minyak yang dapat membantu mengurangi ketombe ya. Lalu konsumsi air putih minimal 8-10 gelas per hari. Ternyata hal ini dapat membantu menghilangkan racun dan bahan lain yang berbahaya bagi tubuh. Nah, lalu teman-teman juga disarankan untuk mengkonsumsi makanan kaya vitamin B karena hal ini dapat menstabilkan dan memberikan nutrisi ekstra pada kulit kepala. Ya. Dan makanan berminyak, makanan dengan kandungan gula tinggi, lemak hewan, junk food, tepung, seafood itu sebenarnya tidak dianjurkan ya untuk penderita ketombe. Ini penderita ketombe udah kayak ini ya, udah kayak penderita hiperlipidemia gitu, nggak boleh makan makanan seperti ini. Ya, itu mencegah juga, itu oke ya. Lalu teman-teman juga perlu mengendalikan stres, bisa dengan berolahraga, meditasi, atau dengan tidur yang cukup. Tidur yang cukup ya, yang cukup bukan berlebihan. Kayak seharian tidur gitu, iya aku ketombean aku harus tidur cukup, sehari bukan gitu ya, yang cukup aja. Oke. Nah, teman-teman, kalau obat-obatan sendiri yang dapat digunakan untuk ketombe itu apa aja sih? Jadi gini, kita balik dulu ke penata laksanaan ketombe. Ini kan bertujuan untuk menurunkan kadar minyak permukaan di kulit kepala, ya, atau untuk menurunkan jumlah sekresi sebum atau minyak, serta membunuh mikroba penyebab ketombe, serta dapat mengurangi gejala gatal serta rambut yang rontok. Nah, obat-obatan yang tersedia saat ini untuk penanganan ketombe pada sediaan shampoo itu seperti ada selenium sulfit, lalu ada asam salisilat, lalu ada zikiriton ya, dan bisa juga menggunakan ketoconazole. Nah, seperti yang teman-teman tahu, ketoconazole ini untuk menghilangkan jamur ya. Jadi menghilangkan ketombe yang disebabkan oleh jamur gitu. Selenium sulfit ya, selenium sulfit ini tujuannya untuk menghilangkan jamur dan memperlambat munculnya tumpukan sel kulit mati. Nah, cara pemakaiannya cukup mudah ya. Untuk ketombe berlebihan gunakan 2 kali seminggu sampai ketombenya hilang ya. Namun untuk mencegah ketombe bisa digunakan 1 kali seminggu secara rutin. Namun perlu diperhatikan nih, hentikan pengobatan jika muncul iritasi lokal atau sudah muncul adanya luka-luka gitu ya. Berikut adalah contoh shampoo yang mengandung selenium sulfit. Contohnya adalah Selsun atau Topicel. Yang kedua itu adalah asam salisilat. Di sini asam salisilat itu kegunaannya bertujuan untuk menghilangkan sel kulit mati yang rontok di kulit kepala, tetapi juga memberikan efek kulit kepala yang kering. Ya, contohnya bisa teman-teman lihat seperti gambar, itu adalah keratase. Lalu zinc-tirition ya. Ini merupakan anti jamur yang membasmi jamur menjadi penyebab ketombe. Contohnya itu adalah zinc. Ini contoh samponya ya. Zinc, Clear, dan Head and Shoulder. Lalu untuk anti jamur sendiri yaitu ketoconazole. Ini tentunya bertujuan untuk menghilangkan ketombe yang disebabkan oleh jamur tadi yang kita bahas di atas ya. Nama jamurnya bagus. Contoh dari ketoconazole ini adalah Fungasol 1% atau Ketomet Scout. Berikut adalah referensi yang